Halo teman-teman investor santai, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah teman-teman ajukan lewat video Q&A sebelumnya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya dan pertanyaannya sangat bagus-bagus semua. Ya, saya akan jawab di video Q&A kali ini. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya ke Q&A-nya, silahkan teman-teman untuk subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe ya. Dan silahkan teman-teman download ebook kami karena kami sudah merilis ebook watchlist terbaru untuk edisi bulan Oktober ini, di mana ada 5 saham yang menurut kami masih undervalue. Ebook tersebut bisa teman-teman download secara gratis melalui link di dalam deskripsi di video ini. Pertanyaan pertama dari Rizky Fajar Isnain 442, gimana tanggapannya Mas Eros yang kepemilikan masyarakatnya 50% lebih? Oke, ini pertanyaan yang ada di video waktu kita membahas mengenai Bayu kemarin ya, yang dimana memang kepemilikan dari emiten Bayu di atas 50%. Apakah bagus atau tidak? Menurut saya pribadi, walaupun kepemilikan masyarakat di atas 50%, menurut saya tidak masalah. Yang terpenting adalah pemilik pengendalinya masih ada ya, jadi PSP-nya masih ada, pemegang saham pengendalinya masih eksis di sebagai pemilik dari emiten tersebut maupun dalam manajemen perusahaan. Dan seringnya orang bertanya seperti ini, kalau misalkan kepemilikan masyarakat di atas 50%, kayaknya sahamnya sulit naik gitu kan, karena semuanya dipegang oleh masyarakat. Tidak ada yang bisa menaikkannya. Kalau mau menaikkannya kayaknya berat gitu ya. Mungkin beberapa contoh ini bisa menjadi pertimbangan ketika memang kepemilikan masyarakat itu sangat besar, tapi pada akhirnya harga sahamnya pun bisa naik. Ya, mungkin teman-teman bisa ingat ya, salah satu saham yang fenomenal tahun 2022 lalu yaitu Bumi Resources. Bumi Resources di tahun 2021 dan 2022 lalu kepemilikan masyarakatnya mencapai 70%. Tapi ketika akhirnya Bumi Resources menghasilkan laba sepanjang tahun 2021 dan 2022 mencapai puncak kinerjanya saat itu, harga sahamnya pun itu juga bisa naik. Bahkan bangun dari level gocapnya di harga 50 sampai ke level tertingginya di harga 200 saat itu ya. Dan sekarang kondisinya sudah berbeda ya. Di tahun 2023 ini Bumi Resources sudah dibeli oleh perusahaan asing, di mana masyarakatnya sudah tidak mayoritas lagi untuk tahun 2023 ini. Emiten yang lain, katakanlah contoh misalkan MDKA ya, Merdeka Copper Gold, di mana kepemilikan masyarakatnya memang tidak mencapai 50% ya, sekitar 45%, hampir 50%. Tapi pemilik pengendalinya yaitu Saratoga, ternyata kepemilikannya tidak sampai 20% saja ya, hanya sekitar 18%. Walaupun pengendalinya tidak memiliki mayoritas MDKA, ya mayoritas kepemilikan MDKA, tapi ketika kinerjanya bagus sepanjang tahun 2019 sampai 2021 dan 2022, harga sahamnya pun juga bisa naik. Ya, jadi sekali lagi menurut saya kepemilikan masyarakat di atas 50% tidak masalah sepanjang pemilik saham pengendalinya atau si PSP-nya ini masih tetap eksis. Pertanyaan kedua dari Jamaluddin 2927, apakah saham IPO dengan PBV wajar dan prospek usaha cerah bisa untuk investasi? Saya teringat PGIO saat IPO harga wajar dan prospeknya cerah. Saya ambil untuk investasi, sampai sekarang belum lepas karena kenaikan harga sahamnya tidak dibarengi dengan kinerja perusahaan. Yang menurut pertimbangan saya, kinerja perusahaan akan terlihat minimal dalam jangka 3 tahun. Oke, ini pertanyaan yang diajukan di video saat kita membahas mengenai IPO Airgas ya. Apakah perusahaan IPO bisa untuk investasi? Menurut saya jawabannya tetap bisa. Dan apakah setelah perusahaan IPO ini rilis ya atau listing di bursa, maksud saya adalah listing di bursa, biasanya harga sahamnya naik tuh. Nah, kemudian turun biasanya gitu kan. Apakah itu tidak termasuk spekulasi? Ya, jawabannya tergantung. Saya ambilkan contoh IPO Clio di tahun 2017 lalu, di mana saat IPO harga sahamnya terus-menerus naik ya, mencapai puncaknya di tahun 2019 lalu. Ya, jadi ketika misalkan kita ikut IPO Clio di tahun 2017 lalu, sampai sekarang kita pun sudah cuan ratusan persen ya. Jadi sekali lagi menurut saya perusahaan IPO juga bisa kita jadikan sebagai koleksi untuk investasi sepanjang ya balik lagi kinerjanya bagus, tidak neko-neko dan sebagainya gitu ya.
Yang penting adalah kinerjanya bagus itu tadi. Pertanyaan selanjutnya dari HCPW Siragar 543. Makasih Mas pencerahannya. Saya mau nanya, bagaimana membedakan saham berfundamental bagus dan saham gorengan? Harganya sering dipermainkan atau tidak sesuai dengan fundamental. Oke, di sini mungkin saya cerita mengenai pengalaman saya selama ini ya, bahwa yang men-trigger harga saham secara natural, sekali lagi secara natural ya, itu ada dua. Yang pertama adalah kinerjanya alias pertumbuhan laba bersihnya. Yang kedua adalah katalis. Nah, sering juga kita akan melihat saham-saham itu akhirnya naik walaupun fundamental atau kinerjanya belum naik, tapi katalisnya ya karena didorong oleh katalis positif yang kuat. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika misalkan kinerja perusahaan itu sangat bagus, tapi ketika katalis yang masuk itu sangat negatif, ya, dan katalis negatifnya ini sangat kuat, sebagus apapun kinerja perusahaan, biasanya harga sahamnya juga ikut turun. Ya, contoh katalisnya seperti ini ya, misalkan di bulan Oktober ini kita menyaksikan bahwa akhirnya suku bunga Bank Indonesia naik. Ketika suku bunga Bank Indonesia naik, ini menjadi katalis negatif untuk sektor properti. Kenapa? Karena ketika suku bunga Bank Indonesia naik, maka otomatis suku bunga KPR itu juga ikut naik. Dan ternyata mayoritas masyarakat kita masih membeli rumah dengan skema KPR. Ketika suku bunga KPR naik, otomatis orang-orang akan menahan untuk membeli rumah baru. Bahkan nasabah-nasabah KPR yang lama harus siap-siap untuk membayar bunga cicilan yang lebih mahal. Dengan asumsi-asumsi seperti itu, maka market akan memprediksi bahwa kinerja emitennya bakalan turun nih. Dan kalau market berekspek seperti itu, mau nggak mau harga saham emiten-emiten properti juga ikut turun. Nah, itu yang namanya katalis. Bagaimana dengan saham gorengan? Saham gorengan ini adalah tipe saham yang tiba-tiba naik dengan sendirinya tanpa didukung atau di-trigger oleh dua hal tadi ya. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, kinerjanya pun jelek, nggak ada katalis apapun. Hanya gara-gara sosok di balik saham tersebut muncul di TV, kemudian beritanya menjadi viral, maka harga sahamnya juga tiba-tiba ikut naik. Nah, itu contoh saham-saham gorengan. Saham-saham gorengan ini sifatnya lebih ke spekulatif ya. Jadi kalau kita yang menginginkan investasi yang aman, tenang, dan tumbuh, ya kita cari saham-saham yang natural saja deh. Yang dimana kita pilih perusahaan yang kinerjanya bagus, kita hold saja, lama-kelamaan nanti juga harga sahamnya akan naik dengan sendirinya. Pertanyaan selanjutnya dari CKTV 3232. Mas Eros, bagaimana sih cara yang mudah untuk mengetahui kinerja perusahaan yang bagus atau jelek? Cara mudah mengetahui kinerja perusahaan bagus atau jelek, ya semua akan bermuara ke laba ruginya. Ya, jadi saya selalu melihat bahwa perusahaan yang bagus adalah ketika laba bersihnya naik. Dan disinilah kita analisa laba bersihnya ini di-trigger dari mana. Apakah dengan kenaikan omset atau efisiensi atau jangan-jangan jual aset. Yang kita inginkan adalah labanya sehat dari kenaikan omset dan efisiensi. Itu yang kita inginkan. Bagaimana dengan perusahaan yang berkinerja jelek? Ya otomatis sebaliknya ya. Ketika labanya turun karena mungkin ekspansinya gagal, membuat omsetnya turun, di sisi lain perusahaan justru menghambur-hamburkan uangnya ya. Tidak ada efisiensi. Bahkan hutangnya makin naik, beban bunganya makin naik, membuat labanya tergerus. Nah, itu bisa dikatakan perusahaan yang jelek. Sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita memproyeksi kinerja perusahaan ke depan. Misalkan tahun ini kinerjanya jelek, tapi ketika kita menganalisa dan kita meyakini bahwa nanti tahun 2024 nanti labanya akan naik signifikan, yaitu bisa menjadi perusahaan yang bagus alias prospeknya bagus. Dan bagaimana supaya kita bisa melakukan proyeksi tersebut? Kita pelajari bisnisnya. Jadi memang menurut saya kita harus analisa dari sisi bisnisnya dulu, kemudian laporan keuangannya baru valuasinya. Pertanyaan terakhir dari Hasibuan Reno 4294. Perbandingan pendapatan dan laba bersihnya sangat jauh. Apakah angka tersebut masih ideal? Gimana sih cara ngukurnya? Saya pemula. Mohon tuntunannya ya saudara-saudara. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang diajukan saat kita membahas mengenai emiten Bayu kemarin ya. Jadi ini yang saya tangkap adalah selisih antara pendapatan dan laba bersihnya sangat jauh alias net profit marginnya sangat jauh.
Ya, di mana kita proyeksi atau kita melihat bahwa kinerja kuartal 2 2023 kemarin Bayu mencatat omset 1,1 triliun rupiah, tetapi laba bersihnya hanya 38 miliar saja, alias kemana yang 1,1 triliun tersebut, itu kan maksudnya ya. Memang ada investor-investor yang dia melihat atau dia hanya memilih perusahaan-perusahaan yang membuka net profit margin yang besar ya. Net profit margin yang besar salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut memiliki economic mode yang kuat gitu kan ya. Economic mode kuat ini artinya perusahaan punya power atau punya kekuatan untuk menaikkan harga jualnya tanpa harus kehilangan konsumennya. Ya, dan ketika perusahaan itu punya kekuatan seperti itu, membuat marginnya tebal, gross profit marginnya tebal, net profit marginnya pun juga tebal. Tapi untuk emiten-emiten tertentu kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Misalkan seperti Bayu kemarin, Bayu ini kan dia perusahaan jasa ya, di mana omset terbesarnya dari jualan tiket pesawat. Kalau bicara mengenai jualan tiket pesawat, ya maka marginnya nggak bisa gede-gede. Karena kalau marginnya gede ya orang-orang nggak mau membeli lewat Bayu, akhirnya membeli di tempat lain. Dan memang perusahaan-perusahaan tipe seperti ini bukan perusahaan dengan economic mode yang tinggi. Kalau untuk saya pribadi, sekali lagi saya pribadi ya, saya tidak melihat apakah perusahaan tersebut punya economic mode tinggi atau tidak. Itu buat saya nanti saja ya. Buat saya yang terpenting adalah kenaikan laba bersihnya. Karena pada akhirnya harga saham ini akan mengikuti bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan laba. Jadi ketika labanya growth, labanya naik signifikan, misalkan naik 200%, 300%, itu buat saya menarik. Jadi tidak ada patokan khusus berapa net profit margin yang bisa kita pilih. Kalau saya sendiri sekali lagi, ketika perusahaan menghasilkan laba atau kenaikan labanya sangat signifikan, itu yang biasanya akan men-trigger kenaikan harga sahamnya juga. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang telah saya jawab ya, dan pertanyaannya sangat bagus-bagus semua. Terima kasih. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya mengenai filosofi saham atau cara berinvestasi saham, silahkan tulis pertanyaan Anda dalam kolom komentar di bawah ini ya. Nanti akan kita bikinkan video Q&A selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Kita jumpa di video selanjutnya dan salam Passive Income.